Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar kalian semua? Semoga dalam keadaan yang baik-baik saja ya. Salam belajar dan semangat cerdas. Untuk mendapatkan pembelajaran yang maksimal, mari kita sama-sama ambil posisi duduk yang ternyaman, siapkan catatan, dan jangan lupa cemilan dan kopinya. Yuk kita simak video berikut dan mari belajar. Belajar yang positif. Yang pertama, ya, tentunya anak-anak harus menyenangi pelajaran, ya, harus menyenangi pelajaran. Jika kalian sudah menyenangi pelajaran, maka kalian tentunya akan semangat untuk belajar, semangat untuk mempelajari suatu pelajaran. Yang berikutnya yang kedua, yaitu merasa senang mengikuti semua kegiatan pembelajaran, ya. Merasa senang mengikuti semua kegiatan pelajaran. Jadi kalau sudah menyenangi pelajaran, tentunya senang mengikuti semua kegiatan pembelajaran, ya. Baik, yang berikutnya. Yang ketiga, mempunyai jadwal pelajaran yang teratur. Ya, tentunya ini perlu ya, kalian mengadakan atau membuat jadwal belajar yang teratur dengan waktu-waktu tertentu, ya. Yang berikutnya adalah yang keempat, mempunyai kedisiplinan dalam belajar. Kalian sudah membuat jadwal belajar, ya, sehingga kalian dituntut untuk mampu disiplin dalam belajar, ya. Yang berikutnya adalah yang kelima, masuk kelas tepat waktu. Nah, ini jika pembelajaran secara offline, ya, tatap muka. Tapi kalau pelajaran secara online, tentunya Bapak atau Ibu guru memberikan waktu-waktu tertentu untuk mengerjakan atau untuk mendengar pemaparan dari Bapak Ibu guru secara online. Harus masuk kelas tepat waktu, harus melaksanakan tugas-tugas tepat waktu, ya. Yang berikutnya, memperhatikan penjelasan dari guru. Tentunya Bapak guru atau Ibu guru saat memaparkan atau menjelaskan suatu materi, tentunya kalian harus memperhatikan penjelasan dari guru, ya, dengan fokus dan konsen tentunya. Yang berikutnya yang ke-7. Kalian tentunya harus mencatat, ya, mencatat pelajaran dengan rapi dan lengkap, ya. Kalau mencatat dengan tidak rapi dan tidak lengkap, maka tentunya kalian belajarnya juga tidak baik, ya. Mencatat pelajaran dengan rapi dan lengkap. Yang berikutnya, yang ke-8, senang mengajukan pertanyaan, ya. Nah, jika kalian mendengar, memperhatikan penjelasan guru, tentunya kalian akan timbul pertanyaan. Senang mengajukan pertanyaan. Berikutnya yang ke-9. Tentunya kalian harus berpartisipasi aktif dalam kegiatan diskusi kelas ini jika pembelajaran secara tatap muka, ya, secara offline. Jika pembelajaran secara offline mungkin bisa berdiskusi, ya, mungkin dengan meeting Zoom dan lain sebagainya, itu bisa diadakan cara diskusi, ya, tergantung pembelajaran dari Bapak Ibu guru, ya. Kemudian yang berikutnya yang ke-10, yaitu membaca buku-buku pelajaran yang dengan teratur, ya, membaca buku-buku pelajaran dengan teratur. Jadwal juga teratur, kedisiplinan juga tentunya kalian perlu, ya, untuk belajar disiplin, kemudian membaca buku-buku pelajaran dengan teratur, ya. Yang berikutnya, yang ke-11, mengerjakan tugas-tugas PR dengan sebaik-baiknya dari Bapak Ibu guru. Tentunya harus selesaikan tugas-tugas, kalian harus menyelesaikan tugas-tugas dari Bapak Ibu guru itu, ya. Berikutnya yang ke-12,
tekun dalam melaksanakan pelajaran praktek. Nah, ini jika ada mapel mata pelajaran praktek seperti gambar teknik, kemudian PTDO ya, atau TDO ya, PTDO ya, itu juga melaksanakan pelajaran praktek biasanya begitu ya. Kalian tentunya harus tekun ya dalam melaksanakan pelajaran praktek ya, atau pelajaran-pelajaran normatif ya seperti BTQ dan sebagainya. Tentunya kalian harus mampu ya tekun dalam melaksanakan pelajaran praktek tersebut. Yang berikutnya, yang ke-13, tidak mudah berputus asa jika kalian mengalami kegagalan dalam belajar. Kalian sudah belajar, ya sudah berusaha, tapi hasilnya tidak memuaskan. Nah, itu kalian mungkin merasa gagal. Nah, kegagalan itu adalah suatu guru yang baik. Nah, makanya perlunya dievaluasi, sehingga nanti pada saat dicoba lagi, insya Allah kalian tidak akan gagal lagi dan kalian akan semangat untuk belajar kembali ya. Tidak mudah berputus asa jika mengalami kegagalan dalam belajar. Yang berikutnya yaitu selalu membaca berulang-ulang jika belum paham. Tentunya kalian pada saat kalian belajar membaca kok belum paham ya, mungkin belum ingat yang hasil kalian membaca tersebut, maka perlunya kalian selalu membaca berulang-ulang jika kalian belum paham atau belum mengerti suatu pelajaran ya. Baik anak-anak sekalian, ada kiat sukses belajar di SMK tentunya ya. Kiat-kiat sukses belajar di SMK. Yang pertama adalah kalian selalu beribadah dengan baik ya. Kalian tentunya selalu beribadah dengan baik. Memiliki iman dan takwa kepada Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Esa. Ini syarat-syarat kalian supaya kiat sukses belajar di SMK. Tentunya kalian harus memiliki iman dan takwa kepada Allah SWT, diwujudkan dengan kalian selalu beribadah dengan baik gitu ya. Yang berikutnya, yang kedua, berbakti kepada orang tua ya. Tentunya kalian ini semuanya memiliki orang tua. Ingat, orang tua ini melahirkan kalian, melahirkan kita semua. Orang yang sangat peduli terhadap diri kita. Orang yang membiayai kita. Orang yang mendambakan kita kelak kita akan sukses ya. Mendambakan kita itu sukses, bahagia ya. Berbakti kepada orang tua ya bisa dilakukan dengan perilaku yang baik ya. Seperti ya memahami, mengerti gitu ya. Kemudian menghormati, mematuhi dengan baik tentunya ya. Dengan menjaga perasaannya ya. Perasaan orang tua gitu ya. Janganlah ya sampai kita melukai dan menyakiti perasaannya. Ini ya. Harus berbakti kepada orang tua ya. Anak sekalian, yang berikutnya yang ketiga, menghormati guru. Nah, ini. Guru itu telah memberikan pemahaman, telah memberikan ilmu kepada kalian. Tentunya kalian harus menghormati seorang guru, berkata sopan santun dan sebagainya ya. Menghormati guru karena guru ini merupakan inspirasi kalian ya. Sehingga kalian harus dapat melakukan ini dengan cara memahami, menghormati, mengerti akan cara-cara mengajarnya dan menyerap ilmu yang disampaikan oleh Bapak Ibu guru tersebut ya. Sehingga kelak kalian akan menjadi orang yang sukses gitu ya. Tidak ada guru yang tidak menginginkan siswa-siswinya tidak sukses. Harus sukses ya. Yang berikutnya, yang keempat,
berintegritas. Apa sih berintegritas itu? Berintegritas ini merupakan suatu sifat ya. Sifat jujur, disiplin, tangguh, tenang, proaktif, menyenangkan, berpikir positif dan sebagainya ya. Itu sifat ya. Ini merupakan suatu sifat karakter kalian. Integritas. Kalian perlu bersifat atau berkarakter berintegritas yang tinggi tentunya ya, sebagai seorang pelajar yang baik. Yang berikutnya, kiat sukses belajar di SMA yang berikutnya, yang kelima adalah taat tata tertib sekolah ya. Sikap pelajar tentunya ya terhadap tata tertib ini ya, tata tertib sekolah hendaknya menghormati dan mematuhinya. Agar apa? Kalian bermartabat ya tentunya ya. Sebab ya tata tertib ini merupakan rambu-rambu kehidupan bersama yang menjamin terwujudnya suasana kenyamanan, ketenangan, ketentraman, kekompakan, kerukunan, kekuatan, kepribadian, identitas suatu sekolah ya. Makanya kalian sebagai siswa ini sangatlah perlu memahami dan mengerti apa yang harus dilakukan sebagai kewajibannya ya. Tentunya kalian harus taat tata tertib sekolah. Oke, yang keenam ya. Tentunya kalian harus memiliki kemandirian. Apa kemandirian itu? Mandiri ini merupakan apa? Keadaan ya. Seseorang siswa dapat berdiri sendiri. Tentunya kalian sudah berdiri sendiri kan? Ya, bisa berjalan kan? Ya. Ya, berdiri sendiri, tidak bergantung kepada orang lain. Melakukan apa yang menjadi tanggung jawabnya sebagai pelajar ya, atau sikap yang diambilnya terhadap penilaian sesuatu itu baik ya atau tidak baik, menyenangkan atau tidak menyenangkan. Berdasar pengetahuannya kalian ya, berdasarkan pengetahuannya terhadap sesuatu yang benar atau yang tidak benar ya. Tentunya kalian bisa membedakan ya, mana yang benar dan mana yang tidak benar ya. Sejak kecil ya, kalian sudah terbiasa mengetahui, menilai, mensikapi dan melakukan sesuatu atas tanggung jawab yang harus diambilnya. Sehingga apa? Sehingga kalian bebas dari ketergantungan kepada orang lain. Ini ya, kalian harus memiliki kemandirian. Yang berikutnya adalah yang keenam. Yang ketujuh. Menyusun visi, target, dan jadwal pencapaian. Nah, ini tentunya setiap orang harus punya visi, misi, target, dan pencapaian ya, target, jadwal pencapaiannya. Kapan saya harus mampu melakukan ini dengan sebaik-baiknya, gitu ya. Kalian tentunya harus menyusun gambaran ya, gambaran besar yang ingin kalian raih dalam kehidupan yang akan datang, gitu ya. Caranya ya, buatlah sesulit mungkin, namun percayalah ya, kalian bisa mencapainya ya. Lalu ya, kembangkan ke dalam target-target jangka pendek serta tentukan waktu kapan kalian akan meraihnya ya. Tentunya perjalanan kalian masih panjang ya, mulai dari kelas 10, kelas 11, kelas 12, nanti kalian tentunya masuk studi selanjutnya yaitu perguruan tinggi, atau kalian langsung mencari pekerjaan. Nah, tentunya kalian harus punya visi, target, dan jadwal pencapaiannya. Jangka pendek kalian masih duduk di bangku SMK ini, tentunya target kalian harus menjadi pelajar yang baik, memiliki nilai-nilai rapot yang baik dan memuaskan. Itu adalah target jangka pendek kalian ya. Capai target-target tersebut ya. Jangka panjang kalian mampu bekerja di suatu perusahaan yang mapan, yang baik, yang bonafit, atau masuk perguruan tinggi yang bonafit. Sehingga kalian akan mendapatkan nanti pada saat kalian lulus, kalian akan mendapat pekerjaan yang lebih baik dan masa depan yang baik. Kalian tentunya harus menyusun visi, target, dan jadwal pencapaian sejak dini ini ya.
sejak sekarang ini. Oke, siap? Oke. Berikutnya. Yang ke-8. Temukan kegembiraan dalam kelas. Anak sekalian, kalian tentunya harus optimis dalam hidup ini. Hati harus senang dan sebagainya. Hati harus gembira. Maka kalian akan terjaga dari berbagai macam halangan, hambatan. Tentunya terutama dalam biasanya kalau kegembiraan maka imunitas kita akan naik gitu ya, sehingga akan terbebas dari penyakit-penyakit yang mematikan gitu ya. Contohnya dalam musim ini, musim pandemi ini ya, perlu hati-hati, harus hati-hati, perasaan harus senang ya, kegembiraan ya. Nih, tentunya kalian belajar ini tentunya harus selalu gembira ya, harus senang dan sebagainya ya. Mengerjakan pekerjaan rumah, pekerjaan sekolah dan sebagainya, temukan kegembiraan yang sama di setiap langkah kalian ya. Jika kalian tak menemukannya, mungkin kalian berada di jalan yang keliru ya. Harus menyenangkan ya, temukan kesenangan-kesenangan yang kalian lakukan tersebut ya. Segera renungkan kembali apa yang ingin kalian raih ya. Ingat, target kalian yang kalian raih itu apa ya. Kalian harus menemukan suatu kesenangan-kesenangan setiap langkah-langkah kalian. Oke, siap? Yang berikutnya adalah yang ke-9. Hormati kakak kelas kalian ya. Tentunya kalian kan punya kakak kelas nih ya. Sebagai pelajar ya, sebagai siswa, tentunya kalian memiliki tingkat kelas di atasnya ya. Pasti akan dijumpai kakak kelas yang merasa lebih dulu berpengalaman di sekolah kalian ini ya, di SMK Muhammadiyah. Tidak ada salahnya jika menaruh hormat, karena memang mereka masuk lebih dulu daripada kalian ya. Tentu lebih berpengalaman dalam menyesuaikan diri di sekolah ini ya. Baik, yang ke-10 sekarang. Tentunya kiat sukses belajar SMK ini, kalian mampu mengumpulkan tiap tugas-tugas dari Bapak Ibu Guru. Kalian harus mengumpulkan tiap tugas-tugas dari Bapak Ibu Guru yang ditugaskan kepada kalian. Ini merupakan suatu penilaian dari Bapak Ibu Guru kepada kalian ya. Harus selesai ya tugas-tugas kalian. Baik, yang ke-11 ya. Memanfaatkan praktek industri atau prakerin ya. Kalian beasiswa SMK Muhammadiyah ini, kalian tentunya akan menggunakan kesempatan praktek kerja industri atau prakerin untuk menggali penguasaan kompetensi produktif kalian ya, atau pembelajaran yang bersifat praktek seluas-luasnya ya. Oke, siap kalian ya. Yang berikutnya adalah tentunya kiat sukses belajar di SMK ini yang ke-12, mengikuti berorganisasi IPM ya, mengikuti organisasi IPM. Ini bukan wajib ya. Ini adalah sunnah ya. Silakan kalau kalian ikut kepengurusan IPM ya, alhamdulillah ini kalian akan melatih diri sendiri untuk berorganisasi, melatih diri untuk memiliki jiwa kepemimpinan kalian. Pengalaman kalian dari organisasi ini akan dibawa sampai kalian nanti menjadi, mungkin melanjutkan studi ke berikutnya, atau kalian akan mendapatkan pekerjaan. Tentunya ilmu-ilmu organisasi akan kalian dapatkan dari IPM ini ya. Ini baik anak sekalian, demikian yang saya sampaikan tentang kiat sukses belajar di SMK ini. Anak sekalian, ini ada tugas dari kalian, tentunya kalian perlu jawab. Pertama, yang ada pertanyaan nanti silakan kalian jawab di Google Form ya. Nanti saya sampaikan, saya kirim Google Form, sekalian kalian absen di sana. Ada tugas, ada pertanyaan-pertanyaan yang perlu kalian jawab. Pertama ya, apa yang
Anda ketahui tentang tujuan pendidikan di SMK ini ya. Yang kedua, ya, sebutkan ciri-ciri sikap dan kebiasaan belajar yang positif ya. Ini. Dan juga ada pertanyaan-pertanyaan yang tambahan di Google Form-nya. Silakan kalian jawab pertanyaan-pertanyaan itu, nanti saya Pak Arif akan lihat, akan nilai ya. Baik anak-anak sekalian, demikian yang Pak Arif sampaikan, yang saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf jika ada salah kata dan salah laku. Terima kasih atas perhatiannya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat dan sukses selalu ya. Salam sehat, semangat dan sukses selalu. Terima kasih. Merdeka.